resiko-resiko dosa di dunia sebelum resiko intinya di akhirat. Kalau dosa tidak terselesaikan dengan taubat, maka di dunia saja penuh resiko, sehingga dosa jadi penghalang rezeki. Kenapa rezeki ini sulit? Rezeki halal sulit didapat. Salah satu penyebabnya adalah zunub, dosa-dosamu. Kenapa tikus di rumahmu mengganggu? Salah satunya penyebab dosa-dosa pemilik rumah itu. Dia bukan untuk makan, cuma gigit-gigit saja. Mengganggu. Malah rusaknya akhlak pasangan karena dosa pasangan. Khalqun zaujah, khalqun zauji. Kenapa suami saya terlalu menyakiti? Kenapa suami saya terlalu membuat saya tersakiti? Itu karena dosa-dosa istri. Suami jadi zalim, menzalimi istri, atau istri menzalimi suami karena dosa suami. Tapi jangan dengan alasan itu untuk membenarkan kesalahan diri. Kalau ada suami nakal, itu karena salah kamu, dosa kamu. Bukan, dua-duanya salah. Yang satu salah karena dosanya, yang satu salah menzalimi orang berdosa. Dulu baik, sebelum kawin sopan, baik, patuh. Sudah kawin jadi jahat, jadi nakal. Mungkin karena dosa pasangan berubah itu jadi nakal. Anak juga begitu. Tidak patuh, tidak tunduk, dan banyak hal resiko-resiko. Itu sebelum akhirat. Dunia aja mengganggu kedamaian hidup oleh dosa-dosa yang belum terampuni. Maka Hasan Al-Basri, siapapun yang datang mencari solusi mengadu, solusinya cuma satu. Ada orang ngadu ke Hasan Al-Basri. Kita kenalkan Hasan Al-Basri seorang sufi terkenal, aulia, waliullah. Siapa yang ngadu datang ke Hasan Basri, wahai Hasan Basri, saya ini susah sekali cari rezeki, hidup dalam kepapaan. Langsung Hasan Basri menjawab, istighfir, beristighfarlah kamu. Ada yang ngadu, saya sakit gak sembuh-sembuh, beristighfarlah kamu. Maka ada ulama mengarang kitab Tadawi bil istighfar, mengobati penyakit dengan istighfar, mengobati miskin dengan istighfar. Kenapa? Dosa-dosa itu sumber persoalan. Apapun masalah, gampang sekali jawab. Saya ada masalah ini, beristighfar. Ada masalah itu, 1000 masalah, semuanya solusi istighfar. Maka kita gini, kalau ada masalah istighfar banyak-banyak, insya Allah itu jadi solusi. Oh, saya udah istighfar tapi masih tetap masalah, berarti belum cukup, tambah lagi. Sudah saya tambah, masih juga berarti belum cukup, tambah lagi, insya Allah ujungnya selesai. Istighfar. Karena dosa-dosa penyebab segalanya. Orang beriman selalu ingat dosa. Hutang dengan manusia masih terlalu penting, hutang dosa dengan Allah. Seandainya kita berhutang dengan manusia, mati selesai, tidak menjadi dosa di akhirat, tidak apa-apa kan? Mati selesai, hutang, mau menuntut, udah mati. Tapi kalau ini enggak bayar hutang, jadi dosa di akhirat, ini jadi masalah. Yang masalahnya hutang dosa, bukan hutang materi di sini. Maka menyelesaikan hutang dosa itu sumber solusi. Jadi ahli penghuni neraka karena dosa, hendak jadi masuk surga juga karena dosa. Untuk jadi masuk surga, selamat dari neraka, ya selesaikan dosa. Kapan selesai? Saat taubat.
Kapan kita tobat? Saat kita ingat dan sadar. Kalau lupa dengan dosa-dosa, kapan kita bertobat? Maka kita butuh selalu merenungi diri, tafakur tentang dosa-dosa masa lalu, supaya dia terselesaikan sebelum ajal tiba. Jangan mati dulu sebelum dosa terselesaikan. Berjuanglah untuk itu. Disitulah sumber kebahagiaan. Itu yang ketiga. Yang keempat. Walaupun tubuhnya di dunia, hidup di dalam istana atau di dalam gubuk, pikirannya berpikir tentang kuburan yang akan dihuni. Indahnya rumah bagaikan istana tidak membuat dia lupa membangun kuburan sebagai kubur surga. Hidup di dalam gubuk derita tidak jadi masalah. Tidak mempermasalahkan itu. Yang dia selalu mempersalahkan, bagaimana kuburan saya jangan jadi lubang neraka. Tidak pernah risih dengan rumah yang tidak seindah rumah orang lain. Tapi hatinya berpikir bagaimana kuburan itu menjadi tempat yang indah dan bahagia. Dia berjuang untuk itu. Itu orang beriman. Maka butuh ilmu bagaimana hati kita tergerak mementingkan kuburan itu. Butuh renungan, butuh tafakur, belajar tentang itu. Karena berbicara seperti ini, kita hanya tahu bahwa kita akan berada di kuburan, tapi belum tentu kita sadar dan insaf untuk menuju kuburan. Tidak masuk ke relung hati dan kesadaran. Maka kita diperintahkan untuk selalu melakukan tafakur. Tafakur sa'ah khairun min ibadati sa'ah. Merenung sesaat lebih baik daripada beribadah setahun. Salah satunya bagaimana kita datang takziah, kita rubah menjadi sebuah renungan. Kita sering datang pada tempat orang mati, tapi seakan-akan kita menjadi orang yang mendatangi kematian, tidak pernah tersadar bahwa kita akan didatangi di saat kita mati. Tiba-tiba dulu datang-datang ke orang mati, tiba-tiba kita didatangi karena kita sudah mati. Sehingga membayangkan bagaimana kuburan itu. Maka datanglah ke kuburan. Sayyidina Utsman itu melihat bagaimana berfungsi iman di dadanya. Kalau sudah datang ke depan kuburan, langsung menangis membasahi jenggotnya yang panjang basah bagaikan sedang mandi. Asal sampai di kuburan langsung menangis, enggak tahan. Sahabat bertanya, wahai Sayyidina Utsman, kenapa saya lihat Pak Amirul Mukminin saat di kuburan selalu menangis, menyucurkan air mata, membasahi jenggotnya, bukan cuma pipinya. Apa jawab Sayyidina Utsman? Disinilah penentuan seorang manusia. Kalau di sini sukses, maka ke depan akan semakin bahagia. Kalau di sini gagal, di awal masuk ke kuburan itu lubang neraka, ke depan lebih parah, lebih pahit, dan lebih susah. Bagaimana kuburan saya nanti? Maka membangun kuburan jauh lebih penting daripada membangun fasilitas hidup. Kalau pulang ke rumah, tanyalah pada rumah, sampai kapan saya keluar masuk padamu? Dan kapan saya akan keluar tidak akan pernah masuk lagi. Itulah di saat masuk ke kuburan, rumah itu tidak akan pernah kita masuki lagi. Itu hanya tempat sementara. Bertanyalah pada bantal, sampai kapan saya tidur bersamamu? Yang kemudian bantal kita adalah tanah, tidak lagi bantal yang bermerek yang kita tidur. Rasulullah hadir untuk ini.
untuk menyadarkan kita yang cenderung lalai dengan kehidupan dunia, melupakan akhirat. Yang kelima, orientasi hidup orang beriman, hatinya selalu ingat Allah, selalu berinteraksi dengan Allah. Interaksinya dengan makhluk tidak membuat dia lupa Allah. Malah semua interaksi dengan makhluk karena Allah. Karena sadar dia hidup di atas bumi Allah. Pada satu saat kembali ke kuburan, yang hanya membantu adalah Allah. Bahagia dan celaka tergantung keputusan Allah. Saat keluarga meninggalkan kita dan melupakan kita, hanya Allah yang membantu. Dan hanya Allah yang bisa menyatukan dua orang yang saling menyayangi di akhirat. Kita cinta orang tua yang sudah mati. Kira-kira siapa yang bisa mempertemukan lagi kalau bukan Allah? Kita punya istri yang sudah mati. Siapa yang mempertemukan lagi kalau bukan karena Allah? Orang tua terpisah dengan anak. Siapa yang mempersatukan kalau bukan Allah? Bermohonlah terus kepada Allah. Kalau cinta ibu, cinta anak, berharap bersatu di surga, Allah yang mampu mempersatukan. Maka jangan lupa Allah. Allah memuji hamba-hambanya yang selalu ingat Allah. Alladzina yadhkuruna Nallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka selalu ingat Allah di dalam hidupnya. Kapan dia ingat Allah? Saat berdiri, saat duduk, saat berbaring. Artinya apa? 24 jam ingat Allah. Karena manusia dalam aktivitasnya cuma 3. Kalau nggak duduk ya berdiri. Kalau nggak berdiri ya tidur. Allah mengatakan alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka selalu ingat Allah saat duduk, saat berdiri, saat tidur. Artinya apa? Saat hidup. Mana ada orang kepala ke bawah, kaki ke atas, duduk bukan, tidur bukan, berdiri bukan, kakinya ke atas, itu jarang sekali. Maka ingat Allah. Tetapi dunia telah menggoda kita sehingga melupakan Allah. Setiap hari kita ditelepon, apalagi sekarang ada telepon kan, lagi ingat Allah udah masuk telepon, ya ingat sama orang itulah lagi. Udah masuk message, udah itu ada di tangan, masuk ini, masuk itu, share ini, share itu. Kapan ingat Allah? Siapa yang membantu? Tidak ada yang membantu selain Allah. Oh ada saudara pasti lupa. Ini yang sudah mati-mati itu, kira-kira kita yang hidup ini lupa nggak ke mereka atau ingat? Teman paling dekat, orang yang paling dicintai, paling nangis satu hari. Setelah itu pasti nggak sanggup nangis terus. Masa ada orang menangisi orang mati berbulan-bulan? Tidak ada lah. Apalagi udah mati, udah datang orang takziah, udah sibuk hadapi itu, lupa, yang mati lupa. Begitulah saat kita mati. Istri dulu katanya, untuk selama hidupku hanya dirimu, ya. Tapi kalau sudah mati langsung tergoda dengan yang lain. Udah jadi istri orang lain. Yang suami juga gitu kan. Akhirnya mau panggil siapa? Hanya Allah yang ada. Alangkah bahagianya hamba-hamba di saat hidup di dunia bersama Allah. Allah juga yang menunggu di sana. Allah juga penyelamat dari neraka. Semuanya Allah. Maka bahagialah manusia yang selalu tidak
yang selalu ingat Allah dan tidak melupakan Allah. Maka bagaimana kita hidup di dalam sebuah lingkungan yang saling mengingatkan kita kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan pada saatnya kita juga akan kembali kepadanya. Inilah 5 hal yang kita berjuang. Lepaskan belenggu-belenggu godaan dunia, belenggu-belenggu pikiran yang menghalangi kita untuk ingat mati, ingat akhirat, ingat taubat, ingat Allah, dan ingat kuburan.